هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, limpah rahmat, umur panjang. Dan kita tidak lupa juga berselawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah manusia yang paling mulia di muka bumi ini. Semoga kita di akhir kiamat nanti kita mendapat syafaatnya. Dalam kesempatan ini kami akan berbagi tentang mendekatkan diri kepada Allah. Allah akan lebih dekat sama kita. Saudaraku, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah wa Jalla. Dalam sebuah dialognya, Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah, apakah engkau jauh sehingga aku perlu memanggilmu keras-keras, atau engkau dekat sehingga aku cukup berbisik kepadamu? Jawabnya, kalau kukatakan jauh, kamu tak dapat mencapainya, dan kalau kukatakan dekat, kau pun tak bakal mampu menempuhnya. Pernyataan Allah di atas menurut pakar tafsir Ar-Rahib Al-Fahani di kitab Al-Murada fi Karib Al-Quran bermakna bahwa Tuhan pada hakikatnya amat dekat hambanya. Bahkan menurut Al-Quran Quran surat 50:16, Tuhan justru lebih dekat kepada manusia ketimbang urat nadinya. Namun kedekatannya tidaklah bersifat fisik seperti dibayangkan Musa dalam dialog di atas, melainkan bersifat rohani dan spiritual. Ia mendekati hambanya melalui petunjuk dan limpahan nikmat karunia-Nya yang tak terhingga. Banyaknya inilah makna kedekatannya Allah kepada manusia. Lalu bagaimana dengan kedekatan manusia kepadanya? Menurut Al-Fahani, kita dapat mendekatinya secara rohani pula, yaitu menghiasi diri sebanyak mungkin dengan sifat-sifat Allah, seperti sifat bijak, bestari, hikmah, sifat ilmu, sifat penyantun, dan kasih sayang. Ini semua dapat terjadi meski disadari bahwa manusia tidak mungkin menjadi Tuhan bila kita mampu menghilangkan berbagai kotoran dan dosa kita. Setiap kita tentu berbeda-beda kedekatan dengan Allah, tergantung dan setingkat dengan upaya yang kita lakukan. Menurut Syekh Islam Ibnu Taimiyah, dalam sekian banyak karyanya, orang-orang yang mendekatkan diri kepada Tuhan dapat diklasifikasi menjadi dua kelompok. Pertama, kelompok al-mutaksyidun, kelompok sedang atau pertengahan, yaitu orang-orang yang mendekati Allah dengan menjalani semua kewajiban dan menjauhi semua larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, kelompok al-muqarrabun, kelompok terdepan, yang mendekati Allah bukan saja dengan melakukan seluruh kewajiban dan menjauhi semua larangan, melainkan juga melengkapi diri dengan berbagai ibadah sunnah al-madubat. Bahkan mereka mampu menjadikan semua aktivitasnya hidup semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan menyambut hamba-hambanya yang dengan tulus dan ikhlas hendak kembali ke jalannya. Dalam sebuah hadis qudsi yang sangat populer di kalangan kaum sufi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, jika hambaku mendekat kepadaku sejengkal, maka aku telah datang menghampirinya sehasta. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan, maka aku datang menyambutnya dengan berlari. Dan jika ia datang kepadaku dengan berlari, maka aku datang menyongsongnya lebih cepat lagi.
Sungguh beruntung orang yang memiliki kesadaran untuk kembali ke jalannya dan mendekatkan diri padanya sebesar apapun dosa dan kesalahannya yang pernah ia lakukan. Pintu taubat dan pintu rahmatnya selalu terbuka lebar-lebar bagi siapa saja yang mau mengetuk dan membukanya. Siapa saja hamba-hamba Allah yang dekat padanya, segala urusannya akan dimudahkan, digampangkan. Contoh kecil di dunia saja, kita dekat sama RT, pasti urusan surat pengantar buat kelurahan lebih mudah. Kita dekat sama bos, pasti dapat jabatan paling baik. Dekat sama pejabat, minimal dapat jabatan juga. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu dirahmati Allah wa Jalla. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian kurang lebihnya.